Buatlah gambar ruang dari balok PQRS TUVW yang bidang alasnya PQRS horizontal dengan PQ sama dengan 6 cm dan PS sama dengan 4 cm serta tinggi baloknya 3 cm. Bidang frontalnya PQUT dengan titik sudut Q di sebelah kanan P dan surut baloknya 30 derajat dengan perbandingan proyeksi setengah. Pertama kita buat garis PQ dengan segmen yaitu dengan panjang 6 cm. Nah, jika sudah, kita ubah labelnya. Kemudian kita akan membuat sudut proyeksinya yaitu 30 derajat. Pertama kita buat dulu sudut 60 derajat digunakan kompas. Buat lingkaran dengan jari-jari PQ, pusat pada titik P dan jari-jari PQ pada pusat di titik Q. Kemudian kita cari perpotongannya dengan intersect. Nah, jika sudah, kita hubungkan dengan segmen titik pertemuannya dengan titik P. Jika sudah, kita dapat menghilangkan objek yang tidak diperlukan. Jika sudah, kita akan membuktikan sudutnya. Nah, didapat sudut 60 derajat. Kemudian kita akan membagi dua sudut ini menjadi bagian yang sama. Kita gunakan fitur circle central and radius, pusat pada titik P dengan radius 2. Kemudian kita cari perpotongannya. Lalu pada tiap perpotongan kita buat lingkaran dengan jari-jari yang sama. Kita gunakan jari-jari 2. Jika sudah, kita cari perpotongan antar lingkaran. Lalu kita hubungkan dengan segmen. Jika sudah, kita hilangkan objek yang tidak diperlukan. Nah, sudah didapat sudut 30. Nah, kemudian kita hilangkan terlebih dahulu. Kemudian kita buat sisi PS-nya yaitu 4. Karena perbandingan proyeksinya setengah, jadi hanya 2 cm. Kita gunakan circle central radius 2 cm. Lalu kita cari perpotongan titiknya. Jika sudah, kita hilangkan objeknya. Lalu kita pertebal dengan segmen. Kemudian kita akan membuat duplikasi garis ini melalui titik Q, yaitu sejajar. Garis ini kita letakkan pada titik Q. Kemudian buat lingkaran dengan kompas jari-jari PQ, jari-jari garis ini ke titik Q. Lalu cari pertemuan titiknya. Jika sudah, kita hubungkan garis dengan segmen. Lalu kita hapus objek yang tidak diperlukan.
kita beri nama sudut titik R, yang ini titik S. Nah, seperti yang kita lihat, yaitu panjang PQ yaitu 6 dan panjang PS-nya yaitu 2 karena proyeksinya setengah. Kemudian kita akan membuat sisi tegaknya yaitu tinggi balok. Kita gunakan fitur perpendicular line untuk membuat garis tegak lurus di titik P tegak lurus dengan SR. Lalu kita gunakan circle certain radius yaitu 3 sesuai panjang baloknya. Lalu pertemuan titiknya kita tebalkan dengan segmen. Lalu hilangkan objek yang tidak diperlukan. Kemudian kita duplikasi garis ini menggunakan parallel line di titik S dan di tengah-tengah garis SR dan PQ. Kemudian kita beri jari-jari 3 pada titik S. Lalu pertemuan titiknya kita cari menggunakan intersect. Jika sudah, kita dapat menghubungkan dengan segmen. Lalu hilangkan objek yang tidak diperlukan. Kemudian kita dapat menduplikasi garis ini menggunakan reflect about line. Kita klik garisnya, lalu klik garis refleksinya. Nah, jika sudah, kita hilangkan objek yang tidak diperlukan. Kemudian kita hubungkan dengan segmen. Lalu kita beri label. Ini kita ukur panjangnya. Nah, seperti yang tertera, yaitu panjang PQ yaitu 6, panjang PS 2 dan panjang PT 3. Maka sudah terbentuk gambar seperti pada masalah 1 yaitu balok PQRS dan TUVW dengan frontal PQUT, yaitu dengan sudut 30 derajat dan perbandingan proyeksinya 2 karena setengah dari 4. Sekian, terima kasih. Baiklah teman-teman, selanjutnya kita lanjut ke masalah 2. Diketahui sebuah kubus ABCD EFGH dengan bidang alas ABCD horizontal dan bidang diagonal ACGE frontal. Titik C di sebelah kanan A dengan panjang rusuk kubus 5 cm dan sudut surut 30 derajat serta perbandingan proyeksi setengah. Gambarkanlah kubus tersebut. Langkah pertama yang harus kita lakukan yaitu kita menganalisis komponen-komponen kubus yang telah diketahui. Nah, kita ketahui bahwa ABCD adalah alasnya dan ACGE adalah frontal, kemudian titik C berada di sebelah kanan A.
Nah, dengan demikian rusuk AC letaknya frontal horizontal dan panjang AC sama dengan panjang sisi sebenarnya, yaitu 5 cm. Sehingga kita dapat menggambarkan rusuk AC 5 cm horizontal. Kita gambarkan rusuk AC dengan klik segmen dengan panjang 5 satuan. Kemudian kita ganti nama titiknya menjadi titik C. Langkah berikutnya, kita tentukan titik sudut B dan D pada bidang alas. Karena sudut DAC itu siku-siku di A, maka AD merupakan sinar garis ortogonal arah belakang. Sehingga sudut DAC digambarkan sebagai sudut surut, yaitu 30 derajat. Untuk membuat sudut surut 30 derajat, kita akan mengkonstruksi sudut 60 derajat dan kemudian kita konstruksikan sebuah bisektor untuk memperoleh sudut sebesar 30 derajat. Kita buat sudut 60 terlebih dahulu ya teman-teman. Kita klik segmen untuk membuat garis BD. Kemudian kita klik circle with center through point, kita klik titik B, kemudian ke titik D, dan klik lagi titik D, kemudian ke titik B. Nah, selanjutnya kita cari titik perpotongannya dengan intersect. Kemudian kita hubungkan titiknya dengan segmen. Kemudian kita periksa sudutnya dengan klik angle, klik titik D, B, dan E. Didapatkan sudut 60 derajat. Kemudian kita akan membuat bisektornya untuk membagi sudut 60 derajat dan mendapatkan sudut 30 derajat. Kita klik circle center and radius. Kita klik titik B, masukkan jari-jarinya 1. Kemudian kita akan mencari titik perpotongan kaki sudut dengan lingkaran kecil dengan klik intersect. Kemudian kita rapikan gambar dengan menghilangkan gambar yang tidak diperlukan. Selanjutnya kita klik circle center and radius, kita klik titik G, kita masukkan jari-jarinya 2, klik OK, kita klik lagi titik H, kita masukkan jari-jarinya juga 2. Oke, setelah itu kita cari titik potongnya, kita klik intersect, kemudian klik kedua lingkarannya. Didapatkan titik potong I, kemudian kita hubungkan titik potongnya dengan klik segmen. Kemudian kita hilangkan gambar atau label-label yang tidak diperlukan. Kemudian kita cari titik perpotongan lingkaran dengan bisektor dengan klik intersect. Didapatkan titik K. Kemudian kita akan mengukur sudutnya apakah benar membagi sama besar. Kemudian kita akan ukur sudutnya dengan klik angle, kita klik titik G, B, dan K. Kemudian titik K, B, dan H. Nah, didapatkan sudut yang sama yaitu 30 derajat. Kita rapikan gambarnya. Selanjutnya kita akan menduplikasi sudut 30 derajat ini ke titik A. Dengan cara kita buat lingkaran di titik A dengan klik circle center and radius. Kita klik titik A, kita masukkan jari-jarinya 1. Kemudian kita cari titik potongnya.
Lalu kita klik circle center and radius. Kemudian kita klik titik L, kita masukkan jari-jarinya ke G. Klik OK. Setelah itu kita cari titik perpotongannya dengan klik intersect. Lalu kita hubungkan dengan klik line. Kita hilangkan gambar yang tidak diperlukan. Selanjutnya kita periksa apakah sudutnya benar 30 derajat dengan klik angle, klik titik L, A, dan juga M. Nah, didapatkan sudut 30 derajat, jadi sudutnya sudah benar. Kemudian kita rapikan gambarnya. Kemudian kita buat titik dengan klik point on object pada garis. Nah, didapatkan titik P. Kemudian kita hilangkan objek dan kita hubungkan dengan segmen. Langkah selanjutnya adalah membagi dua ruas garis AC untuk mendapatkan ukuran sisi AD. Karena sisi AD ortogonal sehingga panjang yang digambar itu bukan panjang yang sebenarnya, tetapi sesuai dengan perbandingan ortogonalnya, yaitu setengah dari panjang sebenarnya. Nah, dalam hal ini karena seluruh kubus panjang sisinya sama, maka panjang AD adalah setengah panjang AC. Setelah mendapatkan titik tengah AB, baru kita buat busur lingkaran pada sisi ortogonal kubus dengan jari-jari setengah AC. Kemudian kita cari titik tengahnya dengan midpoint or center. Didapatkan titik Q. Kemudian kita akan membuat lingkaran dengan jari-jari aki. Kita klik circle center and radius. Kemudian kita klik titik A dan kita masukkan jari-jarinya aki. Setelah itu kita cari titik perpotongannya dengan klik intersect. Kita ganti titik R menjadi titik D. Klik rename, kita ganti titiknya menjadi titik D. Setelah itu kita rapikan gambarnya. Selanjutnya kita akan mengkonstruksikan rusuk CB dan DB dengan menduplikasi AC pada titik D untuk mengkonstruksikan rusuk DB dan menduplikasi rusuk AD pada titik C untuk mengkonstruksikan rusuk CB. Nah, perhatikan bahwa rusuk DB itu harus sejajar dengan AC dan rusuk CB harus sejajar dengan AD. Dengan demikian kita akan mendapatkan sisi alas ABCD. Kita konstruksikan CB terlebih dahulu, bahwa CB itu harus sejajar dengan AD. Kita klik parallel line, kita klik AD, dan kita klik titik C. Seperti ini. Kemudian kita akan menduplikasi AD pada titik C. Kita buat lingkaran dengan klik circle center and radius. Kemudian kita klik titik C dan kita masukkan jari-jarinya itu AD. Klik OK. Kemudian kita cari perpotongannya dengan klik intersect. Kita ganti titik R menjadi titik B dengan klik rename. Kita klik segmen untuk menghubungkan titik D ke titik B. Nah, di sini kita tidak perlu menduplikasi AC pada titik D karena otomatis panjangnya akan sama. Kita rapikan gambarnya. Nah, dengan demikian kita telah membuat sisi alas yaitu ABCD dengan titik C berada di sebelah kanan titik A. Selanjutnya kita akan melihat apakah besar kedua pasang sisi itu sama. DB itu 5, BC itu 2,5,
DA 2,5 dan AC 5. Jadi di sini terbukti bahwa AD itu sama dengan CB dan AC sama dengan DB. Oke, selanjutnya kita akan mengkonstruksikan bidang frontal ACGE dan DBFH. Bidang frontal ini mempunyai panjang rusuk yang sebenarnya yaitu 5. Kita klik segmen. Kita buat rusuknya 5 dari titik A. Kemudian kita buat juga pada titik C. Nah, sudah jadi bidang frontalnya. Kita rapikan gambarnya dengan menghilangkan label yang tidak diperlukan. Kemudian kita ukur sisi-sisinya dengan klik distance or length. Nah, didapatkan sisi-sisi yang sama yaitu 5 satuan. Kita ganti titiknya menjadi titik G. Dan kita ganti juga titiknya menjadi titik E. Nah, sudah jadi bidang frontal ACGE. Selanjutnya kita akan membuat bidang frontal DBFH. DH itu harus sejajar dengan AE, jadi kita klik parallel line, kemudian kita klik garis AE dan kita letakkan di titik D. Seperti ini, kemudian kita lakukan hal yang sama, kita klik titik CG dengan kita letakkan di titik B. EH harus jajar dengan AD, jadi kita letakkan juga di titik E, kemudian GF juga sejajar dengan CB, kita letakkan di G. Seperti ini. Kemudian kita cari titik potongnya. Seperti ini. Kemudian kita ganti titik H menjadi titik F. Dan titik F menjadi titik H. Kemudian kita dapat merapikan gambar kubusnya. Kemudian kita hubungkan titik-titiknya dengan segmen. Kita rapikan gambarnya. Setelah itu kita akan melihat panjang-panjang sisinya dengan distance or length. Titik HF, kemudian titik FB, titik HD, kemudian titik EH, kemudian titik GF. Nah, dengan demikian sudah didapatkan sebuah kubus ABCD EFGH dengan bidang alas ABCD horizontal dan bidang diagonal ACGE dan DBFH frontal, kemudian titik C di sebelah kanan A dengan panjang rusuk kubus 5 dan sudut-sudutnya 30 derajat serta perbandingan proyeksinya setengah. Kemudian kita akan buat rusuk DH itu putus-putus. Rusuk AD juga putus-putus. Dan rusuk DB juga putus-putus. Itulah penjelasan masalah 2 dari saya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan mencoba menjelaskan masalah 3, yaitu balok ABCD EFGH memiliki bidang alas ABCD horizontal. Bidang sisi BCGF letaknya frontal dengan C di sebelah kanan B.
Balok tersebut memiliki perbandingan proyeksi 1/3 dan sudut simpang 135 derajat. Jika diketahui balok ini nanti panjang sisi AB-nya yaitu 6 cm, BC-nya itu 8 cm, dan AE-nya itu 4 cm. Langkah pertama yang kita lakukan yaitu membuat garis menggunakan menu segmen ABC. Setelah seperti ini, kita pilih menu circle, center and radius pada titik B dengan radiusnya yaitu 3. Kemudian kita pilih menu angle pada garis CBA. Didapatlah sudut 270 derajat. Kemudian kita pilih menu angle bisektor pada garis CBA. Didapatlah garis yang membagi sudut 270 derajat menjadi 135 derajat. Kita buktikan saja nanti ya. Terus pilih menu intersect untuk menentukan titik potongnya. Didapat titik potongnya yaitu D. Kita hubungkan saja menggunakan segmen pada titik B ke D. Setelah seperti ini, kita hilangkan saja objek yang tidak diperlukan. Sudutnya juga ya. Nah, setelah seperti ini kita buktikan ya, apakah garis DBA ini 135 derajat menggunakan menu angle. Ternyata benar, 135 derajat. Nah, setelah itu kita akan menduplikasi garisnya menggunakan menu circle, center and radius dengan radiusnya itu BD. Lalu kita pilih parallel line pada garis BD, itu kita letakkan ke A. Kemudian kita pilih intersect untuk menentukan titik potongnya. Didapat titik potongnya yaitu G. Kemudian kita hubungkan menggunakan segmen A ke G. Setelah seperti ini, kita hilangkan saja objek yang tidak diperlukan. Nah, kemudian kita hubungkan menggunakan segmen titik G ke D. Jika sudah seperti ini, maka sudah terbentuk alas dari sebuah balok. Selanjutnya, kita pilih menu segmen pada titik A. Terbentuklah garis AH. Kemudian, lakukan hal yang sama pada titik B dengan panjang yang sama juga. Terbentuklah garis BI. Kemudian kita hubungkan titik H ke I menggunakan segmen tadi ya. Nah, setelah seperti ini kita lakukan hal yang sama seperti yang membuat alas tadi ya. Kita pilih menu circle, center and radius pada titik H dengan radiusnya yaitu BD. Kemudian kita pilih parallel line pada garis BD, letakkan ke H. Kemudian intersect untuk menentukan titik potongnya yaitu K, terus hubungkan titik H ke K. Kita hilangkan saja objek-objek yang tidak diperlukan. Setelah seperti ini, lakukan hal yang sama juga pada titik I. Itu menu circle, center and radius dengan radiusnya sama yaitu BD. Kemudian pilih parallel line pada garis BD, letakkan ke titik I. Kemudian pilih menu intersect untuk menentukan titik potongnya. Didapatlah titik potongnya M. Lalu hubungkan titik I ke M. Seperti ini, kita hilangkan juga objeknya. Nah, kemudian kita hubungkan menggunakan segmen titik K ke M. Lalu titik K ke G. Kemudian titik M ke D. Maka di sini sudah mulai terbentuk ya, sudah terbentuk sebuah balok
untuk memperjelas baloknya, maka garis yang di belakang itu kita ubah menjadi garis putus-putus. Seperti garis GK itu kita ubah garis putus-putus, terus DG, kemudian AG. Untuk memperjelas sudutnya, untuk memperjelas kubusnya, baloknya. Untuk memperjelas baloknya. Jika sudah seperti ini, kita hilangkan saja label-label yang tidak diperlukan. Nah, jika seperti ini, kita ubah titik-titiknya sesuai yang di buku. Kita rename aja, ini udah A, terus ini udah B, terus ini di rename menjadi C, G menjadi D, terus H-nya itu diubah menjadi E, I itu F, M itu G, terus K-nya itu H. Oke, maka sudah terbentuk kubus A, B, C, D, E, F, G, H. Kemudian untuk menentukan garis AB itu dengan sisinya, maka kita pilih menu distance or length. Itu klik saja pada garis AB-nya 8, lalu BC-nya itu 3, kemudian HE-nya itu 6. Maka di sini sudah terbentuk sebuah balok ABCDEFGH dengan panjang sisinya itu 8, lalu 3 dan 6 ya. Itu saja yang bisa saya jelaskan, kurang lebih saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.